Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Kami masih berbincang-bincang dengan Jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, Jubir TKN Prabowo Gibran Putri Komarudin, dan juga Jubir Timnas Amin Indra Karismiaji. Saya kembali lagi ke Bung Ciko. Tadi kita bicara soal mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif. Terakhir Anda menyampaikan mengenai harus melihat secara lebih luas. Boleh dilanjutkan? Ya, penguatan demokrasi bagi kami menjadi sangat penting, dan ini juga bisa kita lihat dari calon presiden kami yang kebetulan berasal dari partai PDI Perjuangan, yang kita ketahui di masa Orde Baru mengalami tindakan-tindakan represif dari penguasa, dan core dari perjuangannya memang di Orde Baru adalah perjuangan menuju Indonesia yang lebih demokratis. Dan kita sudah mengalami segala macam penindasan dan juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap kader-kader kami maupun juga ketua umum kami kala itu, yang masih sampai sekarang juga menjabat, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ini sudah menjadi jiwa dan ruh dari perjuangan seorang Ganjar Pranowo ketika bicara soal demokrasi. Nah, kalau kita bicara soal hukum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tentunya tak bisa kita pungkiri bahwa Profesor Mahfud MD adalah tokoh sentral setelah era di masa reformasi ini ketika kita bicara di tataran soal hukum dan korupsi. Tercermin dari jabatan-jabatan yang pernah dia sandang sebagai di legislatif tentunya, tapi juga pernah menjadi Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang sebagai Menko Polhukam. Dan beliau juga bisa dibilang keduanya adalah sosok yang relatif dan bahkan bersih dari segala tuduhan korupsi ataupun indikasi korupsi. Nah, ini juga kita bisa lihat dari track record Pak Mahfud sekarang ketika menjabat menjadi Menko Polhukam. Beliau bahkan menurut kami dan menurut banyak amatan dari rakyat banyak bahwa beliau melakukan tugas-tugasnya bahkan ekstra di luar tugas-tugas resminya dia sebagai Menteri Koordinator. Jadi banyak kasus-kasus yang tidak terpecahkan atau kasus-kasus yang tidak dilanjuti oleh banyak institusi di bawah koordinasi beliau, dan beliau turut campur tangan dan akhirnya itu semua bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ke depan memang penguatan dari bidang hukum, kami setuju dengan apa yang disampaikan saudara kami Mas Indra, bahwa perbaikan sistem dan penguatan sistem itu penting. Tapi yang tidak kalah penting tentunya kita harus menseleksi orang-orang, sosok-sosok yang akan menduduki jabatan penting di bidang hukum. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, kita bisa lihat dari track recordnya semenjak beliau-beliau yang akan menduduki jabatan penting di bidang hukum ini sejak mereka pertama kali menjabat sebagai birokrat dan lain-lain. Nah, ini yang saya rasa selama ini masih kurang, dan kami akan memperjuangkan itu ke depan. Baik, ada kesamaan di situ ya. Tapi mungkin yang saya ingin garis bawahi juga tadi bicara soal narasi mengenai di masa lalu gitu. Apa yang mau diangkat di sana mengenai HAM ataupun dalam hukum? Enggak, lebih kepada gini loh. Ketika kita bicara calon presiden atau presiden dan wakil presiden yang akan melakukan penegakan hukum, penguatan demokrasi, tentunya kita harus melihat track record orang-orang yang bersangkutan. Nah, apabila mohon maaf kita bicara tentang paslon nomor 1 misalnya, yang pernah diberhentikan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terkait keterlibatannya dalam penculikan aktivis. Nah, ini kan agak paslon nomor 2 maksudnya mungkin, Bung Ciko. Sorry. Ya. Nomor 2. Yang lalu nomor 1 ya. Jadi nomor 2. Jadi ini yang menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi Pak Prabowo untuk menghadapi debat. Tapi saya yakin seperti dikatakan oleh Mbak Putri bahwa Pak Prabowo juga bukan kaleng-kaleng juga, ya kan, udah berdebat berkali-kali, ya kan. Dan begitu juga Mas Gibran. Nah, kita lihat nanti ke depannya apa-apa saja yang akan menjadi senjata-senjata pamungkas ketika disanggah atau ketika ditanyakan hal-hal yang cukup sulit dianggap untuk dijawab. Ya, bagaimana Mbak Putri? Tanggapan Anda mengenai hal itu? Ya,
Sebenarnya yang tadi Mas Ciko sampaikan itu isu politis setiap pemilu ya. Sampai tadi Mas Ciko pun ketuker gitu, paslon 01. Tadi saya lihat mukanya Mas Indra udah panik, kapan juga jadi angkatan kan paslonnya. Jadi walaupun memang tidak kita tulis secara khusus di dalam dokumen visi misi yang bisa diakses oleh publik, tapi kita tahu juga Pak Prabowo sangat berkomitmen terkait dengan penyelesaian kasus HAM yang ada di masa lalu. Dan menurut saya juga beliau telah berkali-kali menunjukkan keseriusannya untuk hal tersebut. Jadi kita pasti dari Paslon 02, Pak Prabowo dan Mas Gibran akan selalu memberikan perhatian yang khusus untuk upaya penyelesaian dari kasus-kasus HAM. Dan tentu kami akan juga berupaya untuk terus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini dengan terus membuka komunikasi antar pihak yang terlibat. Dan tentunya juga ini including ataupun termasuk korban ataupun saksi dan juga pelaku pelanggaran yang terlibat pada kasus-kasus HAM tersebut. Dan tentu ketika nanti terpilih, kami akan menjadikan ini juga sebagai salah satu pedoman ataupun prioritas di dalam penegakan hukum dan HAM kita. Dan tentu kami juga akan senantiasa menjamin supaya proses penanganan masalah hukum di Indonesia ini bisa terselenggara dengan lebih baik, lebih transparan, dan juga profesional, dan tidak menjadikan aparat penegak hukum itu sebagai alat politis atau alat politik praktis. Dan juga tentu kita juga akan menegakkan supremasi hukum yang tanpa diskriminasi, adil dan transparan. Dan tentu ini juga bisa kita upayakan supaya terjadi pencegahan pemanfaatan hukum ini sebagai alat politik kekuasaan yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Ciko dan juga Mas Indra. Jadi saya yakin ketiga pasangan calon ini mempunyai visi untuk Indonesia yang sama, supaya hukum itu tidak ada intervensi sama sekali dari kekuasaan. Dan yang paling penting tentu memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang adil dan setara ini, supaya bisa juga dimulai dari usia sedini mungkin. Ya, Mbak Putri, mungkin Mbak Putri, mungkin kalau untuk penyelesaiannya seperti apa? Apakah ada rencana rekonsiliasi nasional begitu barangkali, dan juga untuk Pak Prabowo jika nanti memang terpilih, kemudian akan membuka investigasi, menjalankan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang salah nih di masa-masa lalu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tadi kan juga kita secara serius akan selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, baik itu korban, saksi, ataupun terduga pelaku untuk kasus-kasus yang lalu. Jadi ya ini juga menjadi salah satu fokus dari tim 02 juga, supaya hal ini tidak lagi menjadi komoditas politik di setiap 5 tahunan yang tadi Mas Ciko juga sebutkan. Jadi kita bisa juga melihat ke depan dan melihat bagaimana pelajaran dari masa lalu ini bisa senantiasa memperbaiki tata kelola pemerintahan dan juga penegakan hukum yang sekarang berlangsung di Indonesia. Dan yang paling penting sebenarnya juga kita juga ingin memastikan bahwa ada penguatan birokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang bisa berjalan supaya kasus-kasus hukum, korupsi itu bisa kita cegah dari awal, jadi dimitigasinya dari awal. Dan kalau tadi Mas Ciko juga sempat menyampaikan bahwa paslon beliau sudah terlihat track recordnya, kita juga bisa lihat sebenarnya kalau di pasangan calon 02 ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, dua-duanya alhamdulillah sampai sekarang terus menunjukkan kinerja yang berintegritas, jauh dari kasus korupsi, jauh dari kasus-kasus penyelewengan, dan itu sebenarnya bisa menjadi juga bukti untuk masyarakat bahwa beliau berdua ini sangat menjunjung tinggi penegakan hukum dan juga HAM. Baik, saya ke Mas Indra. Mas Indra, ini kan Mas Anies dulu pernah ikut dalam pemerintahan bersama Pak Jokowi, tapi kemudian di reshuffle juga begitu ya. Tapi kemudian maju sebagai gubernur dan pernah berdebat ya di pilgub pada saat itu. Dan itu memang pilgub yang saya pikir cukup panas pada saat itu. Mungkin kita bisa akui semua ya. Nah, tapi Mas Indra, bagaimana dengan ke depan ini? Apakah karena yang satu dan tiga, 2 dan 3 kelihatannya IKN akan dilanjutkan. Nah, kalau dari Mas Anies dan Caimin sendiri, apakah itu akan kemudian menjadi isu yang akan ditinggalkan begitu? Atau ini akan juga tetap dilanjutkan karena ini mungkin sudah berjalan?
yang jelas komitmen dari kubu kami bicara tentang IKN adalah kita akan kaji ulang. Kita akan kaji ulang berdasarkan kajian akademis ya, karena beberapa report yang kami dapatkan, misalnya nih, anggaran yang dipakai untuk IKN untuk membangun satu kota baru, di mana yang dibangun adalah pusat pemerintahan, bukan pusat perekonomian loh ini, itu membutuhkan dana 460 triliun. Sedangkan data dari Bank Dunia membangun 14 kota yang sudah ada menjadi levelnya level kota internasional, 14 kota nih. Itu anggarannya hanya sekitar 270 triliun. Nah pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih memberikan manfaat buat bangsa ini? Bangun satu kota baru, atau bangun 14 kota yang sudah ada, di mana yang dibangun akan pusat-pusat perekonomian, bukan pusat pemerintahan. Nah, tinggal kita bandingin aja 1 sama 14 banyakan mana. Jangan-jangan karena kemampuan matematika kita satu-satu yang terburuk di dunia, hasil PISA kemarin ini 2 hari yang lalu, kita jadi nggak bisa bandingin 1 sama 14 gedean mana. Tapi kita menghormati konstitusi, artinya memang itu sudah menjadi undang-undang, makanya kita dorong adalah kajian akademis, betul-betul karena anggaran kita kan terbatas. Indonesia ini bukan negara yang kaya raya dalam hal pendapatan APBN ya, artinya memang harus berhemat. Jangan sampai ini sudah penghasilannya terbatas, hutangnya menumpuk, akhirnya rakyat yang sengsara. Itu yang kita hindari. Jadi kita berupaya memang mengambil kebijakan yang terbaik untuk seluruh rakyat. Ya, mungkin tapi mungkin saya perlu ingatkan sedikit Mas Indra bahwa waktu itu Mas Anies juga menentang yang namanya proyek reklamasi. Kemudian tapi akhirnya sekarang tetap berjalan juga ketika lagi masa pemerintahnya Mas Anies. Artinya reklamasi tetap berjalan dan PIK 1, PIK 2 kita bisa lihat itu juga sudah terjadi dan itu sudah dibangun. Apakah ini nanti akan seperti itu juga, maksud saya begitu? Bukan. Yang berjalan itu karena kita menghormati kontrak yang sudah ada. Jadi kita juga, salah satu nih, mungkin pembeda kami adalah kami sangat mendorong supremasi hukum. Jadi kalau kita sudah ada kesepakatan, apapun itu memang harus kita hormati dan kita laksanakan. Dan itu yang terjadi di reklamasi. Bukan berarti reklamasi itu kita lanjutkan, kita stop. Tapi yang sudah ada komitmen dengan pihak-pihak tertentu, yaitu harus kita hormati, kita harus jalani. Itu yang dilakukan. Tapi yang lain, itu kita stop. Kenapa? Basisnya lagi ilmu pengetahuan. Kalau itu reklamasi dilanjutkan, Jakarta akan tenggelam lebih cepat. Itu makanya kita stop. Jadi basis dalam kami mengambil keputusan selalu dasarnya ilmu pengetahuan. Bukan wangsit. Bukan dari langit tiba-tiba kita mau ini, kita mau itu. Nggak begitu modelnya. Karena ini kita bicara kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Baik. Terakhir saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, mungkin apa yang kemudian bisa menjadi hal yang terkuat yang mungkin akan diangkat oleh Ganjar Mahfud? Singkat saja, silakan. Saya langsung aja ikutin soal IKN ya. Jadi kelanjutan IKN bagi kami itu menjadi penting karena itu sudah menjadi bagian yang diundang-undangkan, masuk dalam peraturan dan perundangan, dan itu menjadi komitmen kami. Dan kembali lagi kepada sejarah bahwa memang konsep dari sebuah ibu kota yang berada di Kalimantan itu adalah cita-cita dari pendiri bangsa kami, bangsa kita semua, yaitu Insinyur Soekarno. Dan ini juga tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi PDI Perjuangan maupun Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan dan bagi kita semua sebagai bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, kita melihat mungkin ada perbedaan dengan Mas Indra dan tim Amin bahwa pembangunan IKN yang dipercepat dan dilakukan dengan seksama
itu juga akan menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru di sana. Dan memang biaya dan lain-lain itu kan nanti bisa dikombinasi dari APBN maupun dari investasi asing. Nah, ini yang kita akan perjuangkan dan kita akan percepat. Dan kembali lagi, selain itu menjadi cita-cita pendiri bangsa, tapi juga sudah menjadi bagian dari undang-undang kita. Baik, terima kasih Bung Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mbak Putri Komarudin, Jubir TKN Prabowo Gibran, serta Mas Indra Karismiaji, Jubir Timnas Amin. Saya rasa semuanya sudah siap dan kita akan menikmati debat di tanggal 12 Desember nanti. Sampai ketemu di sana. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.